Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim fil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah tidak henti-hentinya segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan keistiqomahan dan kenikmatan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah tambah terus kenikmatan ini dengan yang jauh lebih besar ketika kita bisa mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita saat ini. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang setia hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dunia ini sebagai ujian, sebagai tempat kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai fitnah bagi kita semua. Maka halnya ujian, maka ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Nah, kita diharapkan melalui ujian dunia ini bisa lulus dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti dengan balasan terbaik.
balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang lulus dalam ujian kehidupan ini. Dan patut kita sadari bahwa setiap orang itu akan memiliki ujiannya berbeda, ujiannya masing-masing. Maka kita selaku mukmin harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan suatu ujian yang kita tidak sanggup untuk menahan ujian itu. Kita tidak sanggup untuk menyelesaikan ujian tersebut. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan tidaklah Allah menguji seseorang kecuali dengan yang sekemampuan dirinya. Nah, ketika kita ada dalam kondisi saat ini, misalkan dalam kondisi tertekan, kondisi banyak masalah, kondisi dalam banyak persoalan-persoalan yang belum kita selesaikan, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita sadari bahwa semua ujian itu, semua persoalan dan masalah itu pasti sanggup kita hadapi. Kenapa janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Allah tidak memberikan ujian beban kepada seseorang kecuali yang mampu ditanggung oleh orang tersebut. Jadi pasti kita akan sanggup menghadapi ujian itu. Kemudian yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menambah ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka ketika kita bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan berikan jalan keluar yang terkadang tidak kita prediksi sebelumnya. Siapa kita sih yang mampu menyelesaikan masalah sebesar itu? Kita harus tahu diri bahwa kita manusia biasa yang banyak kekurangan, banyak kelemahan. Kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di masa yang akan datang. Apakah yang kita lakukan sekarang, solusi yang kita berikan ini akan menyelesaikan masalah, belum tahu. Tetapi ketika kita menyandarkan pertolongan itu kepada Allah, maka pastilah Allah akan memberikan jalan terbaik bagi kita. Jadi orang kalau merasa bahwa dirinya mampu menyelesaikan semua permasalahan dengan dirinya sendiri, maka dia termasuk orang yang sombong. Kenapa? Karena siapa sih kita? Manusia yang lemah, manusia yang serba banyak keterbatasan. Jangan melihat masa depan, melihat di belakang tembok saja kita tidak mampu. Apa yang orang lain bisikan saja kita tidak dengar. Maka langkah pertama adalah kita tambah ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, sebagaimana rumusan Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi segala macam ujian yang ada di dunia ini, jangan pernah berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan waktu terbaik untuk kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memiliki waktu ketika kita mengadu, ketika kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita punya masalah curhatnya di media sosial, bukan mendatangkan solusi, bisa jadi menambah masalah. Karena ada orang yang benci kepada kita, orang yang benci kepada kita ketika kita ditimpa masalah, musibah atau persoalan yang harus kita selesaikan, mungkin dia bertepuk tangan atau mungkin kita mendoakan mudah-mudahan masalahnya lebih besar. Tidak menyelesaikan masalah, tetapi ketika kita punya persoalan, punya ujian, punya masalah yang harus diselesaikan, datang kepada Allah yang Maha Kuasa, maka pastilah Allah akan memberikan jalan keluarnya. Pasti. Kenapa? Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janjinya. Dan Allah berjanji, siapapun yang berdoa ud'uni astajib lakum, maka aku pasti ijabah. Diijabah doa-doa kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumusan kedua adalah wasta'inu bis sabri was shalah. Setelah kita meyakinkan bahwa diri kita mampu menghadapi persoalan itu, kalau siswa mungkin, para pelajar ada masalah-masalah yang berkaitan dengan pelajaran, berkaitan dengan guru, berkaitan dengan masa remaja, kita harus yakin bahwa itu bisa dilalui. Kenapa? Karena Allah tidak membebankan ke seseorang kecuali dia mampu menahannya.
Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan jalan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka bagi mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketakwaan kepadanya. Rumus yang berikutnya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita memohon pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Kenapa dengan sabar? Karena hakikatnya seseorang itu sabar tidak sabar, ya dia pasti akan diuji. Dan setiap orang akan kebagian, maka tidak ada pilihan lain, kita harus bersabar. Karena dengan bersabar seberat apapun ujian akan menjadi lebih ringan. Tetapi seringan apapun ujian ketika kita merasa itu sangat berat, maka menjadi lebih berat. Yang padahal Allah sudah memberikan proporsinya kepada setiap orang. Ujian itu akan ada batasnya, akan ada titiknya ketika kita keluar dari ujian itu dan kita mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar menjadi kunci kita menghadapi setiap persoalan ujian. Kalau istilah anak-anak muda akan indah pada waktunya, gitu, bersabar saja. Ketika kita diuji, diberikan permasalahan, ya bersabar saja dengan tetap bertawakal kepada Allah, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mencari jalan keluar. Dan pasti Allah akan berikan balasan kesabaran itu dengan apa? Dengan kenikmatan, dengan kebahagiaan, dengan kesuksesan. Hasil dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, yang terakhir dari pertemuannya adalah dengan sholat. Jangan-jangan masalah utama kita diawali dengan sholat kita yang tidak beres. Padahal sholat ini adalah kunci utama dari semua persoalan hidup. Bahkan bukan hanya di dunia, di akhirat pun demikian. Orang yang sholatnya bermasalah, ya hidupnya bermasalah. Pak, saya nggak sholat, tapi rezeki lancar, persoalan tidak ada. Nah, maka berhati-hati, jangan-jangan Allah sedang memberikan istidraj kepada kita. Kalau istilah Sunda lagi nyungkun, kedisungkun diberikan, karena setiap orang akan diberikan apa yang dia tuju, apa yang dia mau. Dia maunya maksiat, maunya dosa, Allah berikan fasilitas, silahkan. Tapi ingat resiko di depannya. Dan orang yang menjaga sholatnya tepat waktu, menjaga sholatnya untuk bisa berjamaah seoptimal mungkin, menjaga syarat rukunnya, menjaga kehusuannya, menerapkannya dalam kehidupan kesehariannya, insya Allah setiap persoalan yang dihadapinya akan bisa dilaluinya dengan tenang. Kenapa dia yakin? Bayangkan orang lapor setiap hari minimal 5 kali kepada orang yang maha kuasa, ke zat yang maha kuasa. Kita ibaratkan seorang karyawan lapor setiap saat sehari 5 kali kepada bos kita. Dan bos kita memberikan solusinya, pasti kita akan tenang. Kenapa? Ada sandaran. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Dengan sholat kita, maka persoalan hidup kita, persoalan dunia akhirat kita bahkan oleh Allah akan selesaikan. Maka jawabannya adalah siapa kita. Kita harus tahu diri, siapa kita yang serba kekurangan dan lemah ini. Kalau kita bisa memastikan bahwa kita bisa menyelesaikan masalah itu, kita bisa keluar dari persoalan itu, siapa kita? Tetapi hakikatnya kita bisa keluar dari masalah, dari persoalan, dari ujian kehidupan adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan catatan dalam kondisi hiruk pikuk alam dunia ini tidak membuat lemah iman kita. Kondisi apapun yang sulit tidak membuat luntur keislaman kita, tetapi kita yakin, semakin yakin bahwa ujian itu bisa kita lalui karena Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya, dan Allah sudah mengukur, menakar kadar kemampuan kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin kita, Allah menambahkan keimanan, ketakwaan kita, dan Allah memberikan jalan keluar kepada setiap masalah yang kita hadapi, karena yakin Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada hambanya sudah sesuai dengan apa yang telah digariskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita kesabaran, kesyukuran dalam hati kita, zikir dalam lisan kita, dan senantiasa tawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, terlebih dalam kondisi pandemi, dalam kondisi masalah musibah terus bertubi-tubi datang kepada kita.
Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan kepada kita untuk menghadapinya dan menjadikan kita orang-orang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan dalam ibadah, kenikmatan dalam tawakal, kenikmatan dalam hidayah, kenikmatan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.